Dokter Indonesia tapi kok malah bawa keluarganya berobat di Malaysia sih? This is a day in my life in Penang hari Perawatnya kayaknya ini ada yang komplain tuh mahal sekali ya kalau dibandingkan di negara tetangga kita. Hasilnya bikin malu karena apa? Kata dokter-dokter di sana, saya hanya kekurangan vitamin D. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, beberapa hari kebelakangan ini memang tengah viral juga tentang kesehatan di Indonesia dan juga di luar negeri. Ada 1-2 juta orang Indonesia berobat ke Malaysia, 700.000 ke Singapura dan ke negara lainnya. Beberapa dokter, nah ini dokter-dokter Indonesia memberi tanggapan terhadap ini. Ada video ini, dokter Indonesia itu bawa keluarganya itu untuk berobat ke Malaysia. Nah, kenapa ya? Padahal dia adalah dokter di Indonesia, tapi lebih memilih berobat ke Malaysia, bawa family dia ke sini. Oke. Mestilah ya ada sebab-sebabnya kenapa dia bawa keluarganya, mesti dia lebih yakin mungkin. Kita akan reaksikan video yang satu ini. Cium. Dokter Indonesia tapi kok malah bawa keluarganya berobat di Malaysia sih? This is a day in my life in Penang hari kedua. Hari ini aku mau bawa keluargaku untuk screening kesehatan karena udah beberapa tahun gak pernah screening sama sekali. So ini jam 7 pagi kami udah harus sampai ke rumah sakit. By the way, kami tuh screeningnya di Island Hospital. Dan ini adalah gedung baru mereka yang super duper mewah. Nah, sebelum screening kesehatan itu dianjurkan puasa dulu. Dan ini keluargaku udah puasa semenjak jam 9 malam tadi. Dan kalau kita semakin cepat datang kemari dan semakin cepat diperiksa, maka akan semakin cepat pula buka puasanya. Kami langsung menuju lantai 2 tempat health screening centernya. Lagi nunggu proses administrasi, ini aku jajan dulu sama adikku dan kemudian ini ke kamar mandi. Wah, dokter Indonesia ya. Tanganku ini adalah hadiah ulang tahun dari bapak yang kami beli juga di Malaysia pada saat check up kemarin. Oh yes, lagi di kamar mandi ini aku juga mau ngasih tahu detail-detail kamar mandi ke kalian yang super mewah dan sangat ramah pasien. Jadi ada handle di kanan dan kiri dan kemudian juga ada tombol emergency siapa tahu kalian terjatuh, dan ini by the way sensor. Jadi nggak ada tombol flash, ini otomatis akan nge-flash kalau kalian udah caw. Dan untuk ruang tunggunya juga nggak kalah mewah dan nggak kalah sama lebih hotel, beneran mewah dan nyaman. Selagi nunggu keluargaku untuk screening, ini aku sambil main juga sama Dede. Ini lumayan lama sih ya, dari jam 7 sampai jam 12 kami masih di sini. Tapi syukurnya ada free minuman dan juga snack juga, jadi ya nggak gitu-gitu bosen lah. Ini juga ruang tunggu pasien, jadi setelah pemeriksaan kan itu masih puasa tuh ya, jadi mereka kasih makanan supaya bisa langsung buka puasa. Dan makanan-makanannya itu beneran enak, baik roti maupun makanan beratnya. Oh iya, tadi hasil screeningnya udah keluar dan alhamdulillah kebanyakannya normal sih, tapi ada beberapa hal yang mencurigakan. So ini mamaku ada pemeriksaan jantung tambahan yang dinamakan stress test untuk mengecek kondisi jantungnya. Oh iya, beberapa dari kalian juga pasti penasaran kira-kira berapa sih budget untuk screening kesehatan di Penang, dan ini dia harganya. Gimana menurut kalian murah nggak? Nah, saat kalian memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di sini, nanti kalian akan diberikan buku yang berisi hasil pemeriksaan kalian secara lengkap dan berurutan. Kalian bisa lihat ini banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan dengan harga 2 jutaan. Makanya menurutku ini termasuk murah sih ya. Tapi ntar deh kita bandingin dengan lab-lab yang ada di Indonesia. Setelah pemeriksaan kesehatan yang udah selesai, ini kami menuju kasir untuk membayar sisa pembayaran yang kurang. Untuk kegiatan di rumah sakit hari ini sebenarnya udah selesai. Nah, sebelum pulang kami mau sholat dulu dan alhamdulillah mereka udah ada musola. Karena di gedung lama itu kemarin gak ada musola dan ini musolanya nyaman banget. Sayangnya aku lupa record. Oke, di sini aku udah pesan Grab dan kami nunggu di lobi bawah. Lihat deh, kayak hotel loh. Sambil nunggu ini foto-foto, video-video, lihat deh cerah-cerah banget muka mereka. Walaupun nunggunya agak lama, tapi karena suasananya bagus, jadi nggak suntuk-suntuk kali lah ya kan. Oh iya, aku sambil juga mau jawab pertanyaan di awal Viti, kenapa sih aku bawa keluarga aku berobat di sini? Kenapa nggak di Indonesia aja? So teman-teman, bapakku itu udah lama berobat di sini, udah sejak kurang lebih 2013. Bahkan operasinya juga di sini. Sebelum 2013 itu udah banyak tempat yang kami datangi di Indonesia dan qadarullah memang cocoknya di sini. So karena memang udah lama dan memang cocok sejauh ini, kami memutuskan untuk selalu berobat di sini dan kontrol
3-4 kali per tahun. Nah, itu kan cerita bapak. Lantas kenapa bawa mama dan juga nenek berobat ke sini? Ya biar sekalian karena menghemat waktu. Kalau pepatahnya bilang sekali menyelam sambil minum air, ya gitu deh. Karena memang waktunya terbatas. Kalau memang bisa untuk check up di sini dan harganya tidak begitu jauh dengan di Indonesia, kenapa enggak? Ya jadi begitu deh ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah keputusanku ini adalah hal yang tepat atau malah enggak? Oh iya, kalau Dede nanya kenapa sih Dede harus ikut? Nah, karena Dede itu memang sepaket sama bapak. Dia tuh nggak bisa kalau nggak ada bapak. Jadi kemanapun ada bapak, Dede ikut. Makanya ini sampai berobat ke Pinang sekalipun tetap bawa Dede. Oh iya, besok di hari ketiga kami tetap akan pergi ke rumah sakit lagi, tapi ke gedung lama karena bapak belum kontrol sama dokter jantungnya. Hari ini cuman check up rutin aja tadi. So ini kami mau balik ke hotel dan istirahat. Pokoknya kalau mau kemana-mana di sini tinggal pesan Grab aja dan harganya tuh relatif murah dibandingkan taksi. Samalah kayak di Indonesia. Lah lihat nih, gedung barunya beneran gede kali woi. Jujur pelayanan di Island Hospital ini beneran bagus sekali sih, dari perawat, staff dan lain-lain. Aduh, even menurutku pelayanan di rumah sakit swasta di Indonesia masih kalah sih sama di sini. Ya semoga nanti insya Allah Hanifah bisa bangun rumah sakit dengan sistem yang baik seperti di Pinang ini ya. Aminin dong. Oke, ini udah sampai hotel ya, istirahat lah. Ini by the way di hotelku ada kayak painting lucu kayak gini, so aku rekam. Hari ini lagi-lagi kami gak kemana-mana karena nenekku udah capek. Jadi ini aku pesan nasi kandar via Grab aja karena mau makan di hotel aja biar gak capek. Jujur udah berapa kali pergi ke Malaysia, pergi ke Pinang ini, tapi baru kali ini aku mesen nasi kandar ini. Dan sebenarnya dari tampilannya sangat tidak menarik ya Wak. Kayak apa ya, too much kuah gitu loh. Dan walaupun kayak gitu aku tetap cobain dan ya aku kurang suka deh intinya karena terlalu rame. Tapi walaupun kayak gitu karena aku sebenarnya tipikal orang yang bisa makan apa aja, ya habis-habis aja. Lihat nih segini banyak loh yang udah aku habisin. Nih sih kayaknya kelaparan, tapi terlepas dari itu memang aku termasuk wanita yang porsi makannya tuh kayak cowok dan itu udah diakui oleh banyak orang. Dan tentunya aku tidak berhenti di situ saja kawan. Di sini aku pesan lagi croissant terkenal di Pinang dari kafe yang terkenal juga dan ini aku mau nyobain dending. Nama menunya tuh Khairul Aming. Kalian tahu nggak sih orang Malaysia yang suka masak-masak dulu tuh? Aku dulu suka kali nonton videonya. So ini kayaknya rekomendasi dari dia. Jadi surprisingly memang tidak menyesal sih aku makannya. Kalian bisa lihat lah dari ekspresiku setelah ini. Ini croissantnya tuh mantep kali loh walaupun aku mesennya itu udah malam-malam, tapi ini masih hangat dan tampilannya tuh masih kayak mantep kali lah. Ini coklat panasnya, jujur aku kayak ekspektasiku kayak ya udah sih rasa coklat kayak rasa coklatos kayak di Indonesia aja, tapi ternyata tidak teman-teman. Ini tuh beneran mantep kali rasanya. Tapi untuk harganya tuh lumayan pricey sih ya. Harganya ini Rp18 dan ongkirnya itu cuman bayar Rp1. Murah ya untuk ongkirnya. Tapi walaupun harganya segitu nggak nyesel sih karena emang enak kali. Aduh gimana sih jelasinnya? Kayak beneran enak enak. Ya udah deh, intinya itu aja sih perjalananku hari ini. Abis itu aku mandi, bersihin makeup dan lain-lain dan langsung tidur karena ini udah jam 12 anyway. Oke deh, sampai jumpa di hari ketiga dan doakan semoga Hanifah bisa mengeditnya dengan cepat karena aku lagi hektik lah akhir-akhir ini. Makanya ini video date-nya agak lama nguploadnya. Maaf ya Oke, thank you for watching everyone. See you on the next one and bye-bye. Ini ada ajakan untuk saya balik ke Indonesia. Saya bacakan komennya. Ayo balik Indonesia dok. Masih banyak rakyat kita membutuhkan ilmu Anda. Mengabdi di negeri sendiri dulu. Oke, saya mengapresiasi benar komentar ini. Ya, Bapak atau Ibu. Tapi begini. Kalau saya balik ke Indonesia, Ini dokter di Singapura ya. mungkin Tapi orang Anda Indonesia. bisa bayangkan nggak sih apa yang kira-kira akan terjadi pada saya jika saya praktek sebagai dokter? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kenapa rupanya Kalian ya? bisa tulis di sini. Jadi sekarang saya ini punya posisi yang sangat unik. Mungkin berkat Tuhan dan dengan posisi unik ini saya terbeban ya untuk melakukan kritik-kritik sosial terhadap social injustice yang ada Indonesia. di dunia kedokteran Indonesia. Wah. Ini tidak banyak dokter yang bisa melakukan, terutama kalau mereka berada di Indonesia dan berada di bawah cengkeraman atau naungan sistem yang feodal. Mereka tidak akan berani karena masa depan mereka atau karir mereka bisa terancam. Wow. Jadi biarkan saya di sini Singapura. dulu di Singapura supaya saya bisa
lakukan kritik-kritik sosial ini dengan lebih bebas. Dan ini adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia untuk bersuara. Dan tidak ada orang yang bisa membungkam. Ini hak warga negara Indonesia, dijamin oleh undang-undang. Video yang pertama ya. Nah, tadi itu adalah dokter Indonesia. Dia datang bawa semua family dia, ayahnya, nenek dia, ibunya untuk check up, operate juga di Malaysia, di Penang tadi ya. Wah, tapi sebelumnya dia juga sudah pernah banyak sekali dicobanya, mestilah ya kan, di negara sendiri sudah dicoba tapi mana-mana pun tak ngam, tak cocok menurut dia. So dia bawalah ke Malaysia pilihannya. Ternyata di sana bagus. Sudah 10 tahun ya, dari tahun 2013. Wah, mesti memang sudah sangat cocok dengan hospitalnya, dengan pelayanannya, dengan semua-semuanya. Dokter dari itu mereka boleh 3-4 kali loh, 1 tahun ya. Wow, mesti mereka sudah sangat-sangat puas dengan hasilnya. Makanya mereka memilih datang ke Malaysia ini untuk selalu datang bolak-balik. Macam kakak itu tadi, macam nampak dari gaya pembicaraannya itu adalah orang Medan ya. Wah, gitu ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa alasan. Bukan hanya orang awam saja tahu. Dokter juga bawa keluarganya ya datang ke Malaysia. Wow, oke teman-teman. Nah, untuk video yang kedua itu adalah orang Indonesia, tapi beliau itu sekarang tengah bertugas di Singapura ya. So, jadi dokter dekat Singapura. Berkomentar suruh dokter ini balik ke tanah air, ke Indonesia. Tapi dokter ini takut, macam merasa risau karena dia membuat selalu viti-viti tentang kritik macam mana kesehatan di sana, macam mana kedokteran di sana. Kalau dia balik ke Indonesia, mesti dia banyak sekali yang tak suka, dan juga jabatannya sebagai dokter itu takut juga dicopot karena dia membicarakan kebenaran. Dokter ini lebih memilih di Singapura saja. Kalau dia di Singapura itu dia mengkritik ke bicara apapun itu dia bebas ya. Dari video kemarin yang mengenai pelayanan kesehatan, kenapa sih banyak orang Indonesia yang keluar negeri? Ternyata tanggapannya tuh sangat luar biasa ya. Nah, kebanyakan tuh komplain-komplain tuh. Kalau saya identifikasikan tuh, ya minimal nih ada 3 nih ya, menurut saya nih. Ini dokter 1, ya. mengenai kualitas sumber daya manusianya, yaitu baik dokternya, perawatnya. Nah, yang kedua mengenai pelayanan ya. Nah, yang ketiga tuh biaya yang dikeluarkan. Nah, biayanya ini ada yang komplain tuh mahal sekali ya kalau dibandingkan di negara tetangga kita. Misalnya yang ngetop itu ke Penang ya. Malaysia ya. Di sana untuk biaya operasi itu jauh lebih murah dan akurasinya, kesembuhannya tuh bagus. Nah, kalau pelayanan gimana? Di sini tuh berbelit-belit, terutama yang BPJS. Nah, banyak yang komplain. Dan juga di swasta berbelit-belit, mesti ada gitu surat ya. rujukan lah atau macam-macam. Dan mengenai kualitas nih, nah ini sangat penting nih. Banyak dokter-dokter yang mendiagnosanya tuh salah. Sudah minta second opinion ke 2 dokter, 3 dokter, diagnosanya salah. Lalu ke luar negeri, nah, diagnosanya bagus dan sembuh. Saya juga nggak tahu diagnosa mana yang benar. Yang jelas pasien merasa puas kalau berobat ke luar negeri dan sembuh. Nah, juga masalah klasik nih, jam praktek dokter tuh ngaret. Entah itu datangnya terlambat, pulang lebih cepat, nggak mau nunggu pasien meskipun masih di jam praktek. Nah, banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, bagaimana nih? Saya juga nggak tahu ya gimana cara memperbaikinya, karena saya bukan ahlinya. Minimal buat saya sendiri, lebih baik memperbaiki diri sendiri, memberi pelayanan yang terbaik buat pasien. Itu saja dulu. Mudah-mudahan kedepannya pelayanan rumah sakit di kita lebih bagus lagi ya, biar masyarakat kita tuh banyak yang percaya bahwa dokter-dokter Indonesia juga bagus-bagus loh.
Sudah ditolak ini, udah yang, ayo yang, udah biarin, ramein aja sekalian. Ngapain buat ke rumah sakit? Ini saya berobat di sini ditolak karena katanya nggak sesuai domisili. Atas nama siapa? Nggak boleh foto-foto begitu, nggak boleh. Nggak boleh foto-foto. Nggak boleh foto-foto. Atas nama Suparji, oke? Ditolak ya ini. Puskesmas Nggak boleh. cariin, saya ditolak. Padahal dapat buku pink dari sini. Wah, orang sakit bukan diutamakan dulu. Ini pemerintah tahu, puskesmas kan. Hai semuanya, banyak banget ya, ramai banget sekarang di media lagi dibahas mengenai Menteri Kesehatan merasa malu dan gengsi kok orang-orang banyak berobat yang di Singapura dan Malaysia. Saya termasuk orang yang tersindir loh dengan tulisan Pak Menteri ini atau ungkapan Pak Menteri ini. Karena saya sendiri menjalani pengobatan yang tadinya di Indonesia nggak macam-macam loh. Dokter yang saya pakai bukan dokter sembarangan pastinya, dokter-dokter yang top di sini. Lalu dikatakan bahwa saya memiliki 2 autoimun dan ngobat seumur hidup, nggak bisa sembuh katanya loh Pak Menteri. Lalu saya nggak terima, saya ke Singapura, bolak-balik seminggu sekali ke Singapura, tes mulai dari awal karena dikatakan tes di sana. Saya bawa dong tes dari sini, tapi dikatakan bahwa itu tidak bisa dipercaya, saya harus tes ulang. Saya tes ulang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan hasilnya bikin malu. Karena apa? Kata dokter-dokter di sana saya hanya kekurangan vitamin D. Lalu saya diajarkan pola makan, saya diajarkan cara mengkonsumsi suplemen, bukan obat loh, suplemen. Diajarkan perbaikan leaky gut, diajarkan segala macam. Alhamdulillah, lihat dong saya sekarang sehat. Lalu yang berikutnya lagi adalah ketika saya dinyatakan saya ada kanker. Nah, itu juga sama. Saya menemukan tulisan di web mengatakan bahwa autophagy adalah treatment cancer yang terbaru. Nah, saya dakwah ke dokter, dok, prof, boleh nggak saya menjalankan autophagy ini? Saya nggak mau menjalankan yang namanya radiasi dan kemoterapi. Lalu dokter-dokter bilang, maaf, kita nggak paham tuh ilmunya gimana, udah jalani aja yang kita ini. Tapi waktu itu juga saya divonis umurnya sudah tinggal sekian bulan lagi. Akhirnya saya ngotot ambil kursus berbayar luar negeri, ratusan dolar saya bayar karena saya saat itu sudah cukup lemah, tidak mungkin ke Singapura. Dan alhamdulillah kansernya juga free loh, bersih. Jadi kalau ke luar negeri itu hanya untuk gengsi atau untuk sekedar sok-sokan, bukan begitu, karena memang banyak sekali yang salah. Baru-baru ini juga saya mengikuti satu organisasi atau satu yayasan yang tadinya mau dibangun, isinya para tenaga medis. Di sana ada yang mengatakan, ada yang disebut diet gorila katanya manusia sama dengan gorila, padahal dokter spesialis loh. Lalu ada juga dokter yang punya rumah sakit di Cikarang, nggak tahu bedanya blue light yang dikasih untuk anak bayi dengan sinar matahari. Aduh, bayangin, itu udah banyak banget loh Pak Menteri. Jadi yuk buka mata. Nah, saya insinyur, kok berani-beraninya ngasih edukasi ini? Karena kan semua orang nggak mungkin dong punya dana untuk keluar negeri, ya kan? Jadi makanya saya ngadain edukasi gratis. Kalau masih ada yang nyinyir, ini gratis, bener-bener gratis, hanya supaya orang-orang sehat tanpa harus keluar negeri. Jadi tidak melanggar apa yang Pak Menteri merasa malu kan? Yuk, sehat selalu. Nah itu ya, kebanyakan memang salah diagnosis. Dicakap tadi yang terakhir video ini ya, dia umurnya sudah tinggal beberapa bulan. Wah, boleh pula dokter menentukan berapa umur seseorang ya kan. Tapi dibawa dia ke Singapura, wah boleh disembuhkan ya. Tahu kenapa? Karena kan sama-sama belajar kedokteran kan. Tapi kenapa selalu terjadi salah diagnosa oleh dokter yang ada di sana? Di sini Sari bukan mau mengatakan seluruh dokter yang ada di Indonesia ya, tapi kebanyakannya lah ya. Banyak sekali sebenarnya video-video yang mengeluh dengan salahnya diagnosa. Dibilang itu hari ya stroke telinga, stroke kuping, boleh pula ya kan, katanya nggak ada stroke kuping. Ada juga dia cuma hanya sakit-sakit biasa saja. Ada juga dia cakap macam
macam-macam lah, salah lah ya. Menteri Kesehatan kan ada membuat satu tweet itu, tak payah malu dan cari solusinya, jalan keluarnya. Kan dokter-dokter itu kan belajar sangat-sangat tinggi ya kan. Kenapa boleh cincai-cincai saja macam suka hati mendiagnosa satu penyakit. Sebagai patient kalau mendengarnya itu, wah, umur kita sudah beberapa bulan lagi. Wow, makin sakit lah kita karena kita punya pikiran, wah, sekejap lagi kita sudah akan meninggal. Tapi itulah keuntungan kalau punya uang lebih, boleh berobat, check up lagi ke luar negara. Tapi bagaimana nasibnya kepada orang-orang yang kurang mampu, tak ada uang lebih untuk berobat ke luar negara. Sampai ada sehari lihat beritanya itu sampai berhutang tahu untuk mau sembuh ya, keinginan mau sembuh itu dia berobat ke luar negara. Ada yang berkomentar, yang bertanya di video sehari sebelumnya, mengatakan itu hospital, rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Nah, sebenarnya sama juga ya teman-teman. Nah, ada juga kejadian di rumah sakit pemerintah, ada juga di swasta ya. Tadi tuh di puskesmas ya, mencontohi bagaimana kedokteran ataupun hospital di luar negara, di Malaysia, di Penang ya. 2 juta rakyat Indonesia berobat ke Malaysia itu setiap tahunnya. Ada yang operate, ada yang cek-cek juga, dan family sehari juga macam itu ya teman. Beberapa family sehari yang macam itu ya. Nah, sekarang rutin lah pergi, tapi dia di Melaka ya. Good job. Itu tadi beberapa tanggapan daripada dokter dan juga orang-orang awam ya. Oke teman-teman, semoga ditingkatkan lagi. Ini juga satu teguran untuk Kementerian Kesehatan, dokter-dokter dan hospital yang ada di Indonesia ya. Oke, apapun yang baik kita doakan ya teman-teman supaya diperbaiki lagi. Dan juga untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk penyakitnya, kita doakan semoga cepat sembuh, sehat kembali untuk boleh melakukan aktivitasnya. Amin, amin ya, supaya diangkatlah penyakitnya ya secepat mungkin. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari, bye.